Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Osama obrolan singkat ala Ma'aka. Kali ini kita udah masuk ke episode kedua. Nah, kali ini juga kita bakal ngangkat tema itu mimpi dan cita-cita seorang paskibra. Nah, kira-kira narasumber yang bakal kita datengin itu siapa ya? Langsung aja, ini dia, Kak Bayu dan Kak Sultan. Apa kabar Kak Bayu dan Kak Sultan? Baik. Ya. Alhamdulillah baik. Mungkin teman-teman yang lain belum pada kenal mereka siapa. Jadi boleh silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bayu Wibowo Putra, saya dari kelas 12 IPA. Saya adalah anggota Pernah Paskibraka Indonesia Jakarta Utara tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Nasir, siswa dari Madrasah Al-Area, pernah menjadi seorang paskibraka 2022. Nah, hari ini aku pengen banyak tanya banget tentang paskibraka itu. Nah, kalian kan anggota Paskibraka Jakarta Utara. Itu kalian bisa ceritain gak sih awalnya kayak gimana? Dari saya, awalnya itu saya adalah orang yang dipanggil, tiba-tiba dipilih guru untuk ikut seleksi paskibra. Yang awalnya saya nggak ada basic paskibra sama sekali, tiba-tiba dipanggil disuruh ikut seleksi paskibraka. Kalau saya awalnya juga sama seperti Kak Bayu, bahwasannya kalau pertama itu dipanggil dulu dari guru dan saya untuk diikut sertakan mengikuti seleksi paskibraka. Itu sih. Kan karena kalian dipilih ya sama guru. Terus kalian ngejalanin itu semua itu kayak gimana? Awalnya sebenarnya kaget juga, maksudnya ya ada sedikit terpaksa karena harus ngurus inilah itulah surat-surat apa, jadi ya udah kita lanjutin aja dulu. Ternyata pas diseleksi itu kita bisa lolos, sempat nggak mungkin juga, nggak expect juga sih bisa lolos sampai ke tingkat kota gitu. Awalnya juga saya sama terpaksa juga, tapi kalau setelah dijalani, setelah melewati berbagai tahap, lolos, merasa bangga pada diri sendiri sih. Berarti kalian ini ya kayak yaudahlah jalanin aja gitu, pasrah. Ya sih, jadi ya cuman lama-lama juga terbiasa karena ya banyak juga yang ngedukung gitu. Pernah expect gak kalian bisa sampai kayak sekarang gitu? Kalau expect, kalau dari saya sendiri, dulu emang saya nggak ada expect untuk menjadi paskibraka, tapi dengan diikut sertakan saya ikut seleksi paskibraka dan lolos, alhamdulillahnya saya punya pengalaman menjadi seorang paskibraka. Ya benar-benar gak expect sih. Awalnya tuh ini salah satu prestasi pertama yang saya kejar, impian pertama itu sampai ke tingkat yang lebih tinggi tuh benar-benar gak expect gitu. Dari fisik yang dulunya malas olahraga, cuman tiduran, makan apa, ternyata bisa lebih aktif lagi. Terus juga masuk paskibraka. Ih, keren banget ya. Jadi aku mau nanya lagi nih. Selama kalian menjalani menekuni paskibra itu, ada nggak sih pengalaman terburuk dan terbaiknya menurut kalian? Terburuknya, jadi waktu itu di masa latihan saya pernah hampir kena tipes karena memang latihan itu keras gitu, makannya kurang teratur. Jadi setiap pulang latihan tuh maunya ya langsung istirahat aja, nggak usah makan apa. Jadi latihannya juga tiap minggu, terus ngorbanin waktu juga, itu deh, jadi sakit. Kalau saya pengalaman terburuk mungkin nggak ada ya, karena kita di lingkup organisasi paskibraka ini dari beda sekolah, dan tentunya kita nggak tahu hal-hal yang mereka alami di sekolah itu, jadi kita bisa komunikasi yang berbeda pendapat. Jadinya seru-seru aja sih, banyakkan pengalaman terbaiknya daripada pengalaman terburuknya. Ya, pengalaman terbaiknya sih itu karena bisa lebih banyak punya teman. Satu angkatan itu 54 orang, jadi ya ngobrol enak aja lah gitu, cerita banyak dari sekolah masing-masing, jadi latihannya juga semangat. Kalian kan kayak tadi kata Kak Bayu tuh hampir tipes ya. Iya. Itu bisa kayak gitu emang latihannya kayak gimana sih di sana? Ya paskibraka, jadi tuh dilatih untuk mengibarkan bendera, dimana
berdirinya harus tegak, tangannya harus lurus, kakinya harus diangkat. Ya apa ya, latihannya seperti militer kalau kalian tahu. Jadi ya keras lah gitu. Banyak teguran-teguran juga dari senior apa. Mungkin kalau dilihat dari Bayu tipes, mungkin dari stamina Bayu yang kurang sih. Stamina Bayu yang kurang. Mungkin dari Bayu sendiri kenapa tipes? Karena kalau saya lihat pas itu mungkin Bayu sudah lemes atau udah capek melakukan kegiatan di sekolah. Jadi pas masuk mau latihan, mungkin dia udah drop duluan sebelum latihan, jadinya pingsan. Mungkin diambil baiknya aja ya Iya. dari latihan itu. Nih, kalian kan berdua ambis banget nih di organisasi yang ini. Ambis parah ya. Kalian kalau di kelas seambis ini gak sih? Kayak kalian punya prestasi lain kayak akademik selain paskibra? Kalau saya lumayan ambis karena saya juga ingin mengejar cita-cita saya. Makanya saya bisa membagi waktunya atau bisa membagi belajarnya dari paskibraka, belajar di sekolah itu pasti saya bisa bagi. Menurut saya dari akademik sendiri mungkin harus lebih saya tingkatin lagi. Tapi dari non akademik mungkin salah satu prestasinya itu paskibra. Karena saya harus bisa lebih membagi waktu lagi untuk belajar. Saya harus belajar lebih giat lagi gitu. Jadi ya apa ya, pokoknya belajar terus aja lah di sekolah. Mungkin sekarang udah ada waktunya gitu. Ngomongin bagi-bagi waktu, cara kalian bagi-bagi waktunya gimana? Kalian tuh organisasi itu sibuk banget. Kalau saya bagi-bagi waktunya itu untuk belajar pasti dari Senin sampai Jumat pastinya itu. Dan kalau untuk latihan biasanya kan di hari Minggu ya. Kalau latihan paskibraka itu di hari Minggu, Sabtunya mungkin bisa dijadikan istirahat, Senin sampai Jumat belajar. Dan mungkin setelah pulang latihan itu pasti masih ada luang waktu untuk belajar, itu pasti belajar. Kalian terus belajar. Belajar guys. Terus jangan jadikan alasan latihan itu sebagai apa ya, kalian untuk malas belajar. Kalian tuh punya banyak waktu gitu, bahkan malam pun kalian bisa belajar, berapa jam pun kalian bisa belajar. Jadi ya kalau misalnya di waktu latihan di waktu belajar ya kalian gunain sebaik mungkin. Jangan entah alasan mau kesini lah kesitulah. Jadi kalau misalnya emang udah ditentukan latihannya kapan, belajarnya kapan, kalian gunain sebaik mungkin gitu. Kalian berdua punya waktu me time nggak? Kan kalian dari tadi nyebutin dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, waktu belajar, waktu latihan. Emang kalian nggak butuh me time atau sekedar main aja sama temen? Kalau me time saya sendiri pasti luangin waktu untuk me time, apalagi untuk keluarga. Me time itu menurut saya sih penting sih, karena bisa ngasih penghargaan ke diri sendiri dengan misalnya kayak jalan-jalan atau kita beli barang yang sesuai dengan kita, itu kan pasti bikin kita menghargai diri kita sendiri gitu dengan adanya me time ini. Ya pokoknya me time itu juga penting. Jadi nggak selalu kalian tuh mikirin apa yang kalian harus kejar gitu. Kalian juga harus refresh otak, kalian harus istirahat. Ya sekedar main sama teman, ya nyisihin waktu, apalagi sama keluarga itu penting banget. Karena ya dari cerita pengalaman kalian ikut organisasi ya bisa didukung lebih gitu. Nih, kita kan sesama anak remaja ya. Aku mau nanya dong, sepenting apa mengikuti organisasi di usia-usia remaja kayak kita ini? Kalau menurut saya penting banget, karena setelah di masa-masa remaja ini ya SMA ini kalian kan lulus, kalian bisa kuliah, entah kalian kuliah, kerja, itu berorganisasi itu penting banget. Apa? Dari kalian disiplinnya, dari kalian bagi waktunya, ngatur waktu, terus kalian aktifnya di organisasi itu bisa apa? Menuju ke pekerjaan atau kuliahan tuh penting banget. Jadi pandangan orang tuh, oh ya kalian aktif karena kalian berorganisasi, kalian bisa ngebagi waktu mana yang penting, mana yang enggak, mana yang harus kalian tinggalin terlebih dahulu gitu. Kalau menurut saya sendiri organisasi itu penting,
tapi tergantung dari kalian sendiri karena setiap orang itu beda-beda passion dalam organisasi. Jadi mengapa penting organisasi itu? Karena organisasi itu membuat kita punya relasi atau pengalaman yang lebih banyak yang nanti nggak kaget pas punya kerja apa pas kuliah itu pasti nggak kaget dengan adanya organisasi pas masa remaja. Nah, jadi kan kalian di organisasi itu kan pasti memiliki relasi yang banyak ya. Terus menurut kalian tentang relationship yang baik itu seperti apa? Kalau saya sendiri relationship yang baik itu kita harus mengetahui keadaan seseorang. Contohnya kayak relationship kepada temen nih. Kalau kita mau menjalin hubungan dengan baik dengan teman itu kita harus ngertiin keadaan mereka gimana, atau cara kita sendiri untuk menjadi hubungan baik dengan teman itu kita harus saling membantu sama teman atau saling tolong menolong jika sedang berusaha. Kalau relationship sama keluarga itu, kalau saya sendiri itu kita harus terbuka sih. Saya sendiri harus terbuka dengan orang tua saya. Biar orang tua saya orang tua saya ke kita sendiri itu pasti ngerasa kayak oh anaknya gini nih, tahu cerita-cerita tentang kita semua gitu pasti menjadi yang baik sih. Sama sih seperti Kak Sultan, untuk hubungan sama keluarga itu penting banget, jadi harus terbuka. Terus kalau misalnya untuk sama teman, pertama kalian harus bisa milih teman yang baik, dimana dia bisa ngertiin keadaan kita juga bisa ngertiin keadaan mereka, jadi bisa ada feedback gitu. Jangan dari sebelah pihak doang, kayak misalnya kita bisa ngertiin dia tapi dia tidak bisa ngertiin kita, ya kitanya pasti ngerasa kesel sendiri gitu. Jadi bisa yang bener lah cari teman gitu. Berarti emang relasi dan pertemanan yang baik itu penting ya. Penting banget. Nah, kalau menurut kalian itu dari pertemanan bisa mempengaruhi pola pikir seorang atau perilaku seorang gitu? Itu sangat mempengaruhi. Karena Sangat mempengaruhi karena contohnya nih ya, contoh aja kayak misalnya kita punya teman yang pinter, kita ngikutin dia nih, kita selalu sama dia, pasti nanti kita lama kelamaan pasti kita juga menjadi rajin atau menjadi orang yang lebih pintar karena kita mengikuti pola pikir orang yang pintar itu. Nah, ngomongin masa depan, sebenarnya cita-cita kalian berdua itu jadi apa sih? Kalau cita-cita saya banyak, saya sih ada sih plan-plan buat ke masa depan saya. Yang pertama saya ingin masuk ke dinasan, contohnya kayak Akmil, Stan. Kalau nggak masuk ke dinasan, saya bakal lulus PTN sih, pastinya. Kalau saya sama, tujuan awal saya mungkin kedinasan. Saya bakal masuk jadi taruna Akmil atau enggak STPDN. Kalau belum bisa berhasil, saya bakal kuliah di universitas seperti biasa. Ya, semoga cita-cita kalian berdua itu terwujudkan ya. Jadi kalian berdua bisa bahagiain orang tua kalian. Amin. Nah, terakhir nih, kalian boleh dong kasih motivasi buat teman-teman yang nonton. Kalau motivasi dari saya, jadilah yang terkuat dan tunduk pada yang terkuat. Kalau motivasi dari saya, mending kalian kecewa jika sudah mencobanya daripada kalian kecewa jika belum mencoba. Jadi jangan takut untuk melakukan cobaan yang belum kalian lakukan. Ya, Benar banget. pokoknya kalian tuh harus coba terus biar nggak nyesel nantinya. Betul. Lagi buat mencoba. Oke, terima kasih untuk Kak Bayi dan Kak Sultan udah mau diajak podcast di sini ngobrol-ngobrol santai. Ya. Terima kasih juga atas podcast ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram kita di @periodisme_official. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue tanya dulu. Oh, gitu. Belum mencobanya, jadi jangan takut untuk melakukan. Udah mulai dulu guys. Gak jelas ya Anda. Kalau motivasi dari saya, mending kalian mencoba.
jadi ya nggak expect lah pokoknya tiba-tiba bisa